Masa pandemi virus corona begitu banyak menimbulkan permasalahan, bukan saja pada jumlah penderita dan kematian yang terlihat terus mengalami peningkatan dari hari ke hari, namun turut berdampak pada berbagai segmen kehidupan masyarakat, terutama ekonomi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon COVID-19, salah satunya dengan memberlakukan kebijakan pembatasan ruang gerak atau social distancing. Social distancing merupakan langkah yang tepat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Namun pembatasan interaksi sosial masyarakat ini berakibat terhadap roda kehidupan, terutama ekonomi, tak terkecuali berdampak pula bagi pekerja seni di tanah Papua. Menyikapi permasalahan COVID-19, Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tanah Papua mengambil sikap dengan menggelar pameran terbatas. Pelaksanaan pameran tersebut tetap mengacu pada prosedural kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan menggunakan masker yang telah disiapkan panitia kegiatan. Kegiatan ini masih berkaitan dengan program kerja sebelumnya dalam dialog bersama pekerja seni di tanah Papua mengenai bincang budaya yang bertema Seniman Papua bertahan dalam masa pandemi virus corona. Pameran terbatas bagi pekerja seni yang terdampak pemberlakuan pembatasan sosial dalam upaya pemerintah menanggulangi masalah COVID-19 ini sebagai bentuk fasilitas dan pembinaan dari BPNB Papua agar para seniman tetap eksis menghasilkan sebuah karya seni. Berikut hasil karya seniman Papua yang berhasil diliput tim JTV pada pameran yang diselenggarakan BPNB Papua. Nah pemirsa, di saat ini di samping saya ada salah seorang seniman. Kita akan mencoba untuk mengobrol dengan beliau. Bapak selamat siang. Siap, selamat siang. Bapak siapa? Thomas Mai. Oh ya, Bapak Thomas. Karya seni apa yang sedang Bapak kerjakan saat ini? Karya seni melukis di atas kertas foto negatif. Oh, kira-kira apa yang makna dari gambar yang saat ini Bapak sedang kerjakan? Yang saya kerjakan saat ini yaitu tentang bagaimana memandang masa depan tarian ini Papua ini. Ya. Proses pengerjaannya kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Tidak terlalu lama juga. Sekitar 5 menit atau 3 menit itu tuh sudah. Nah, kira-kira biasanya dalam sehari bisa memproduksi berapa banyak hasil lukisan? Dalam sehari bisa 5. Bisa Ya. Kalau untuk nilai jualnya sendiri kita berapa kadang? Kalau begini, kosong begini saja tuh 50.000. Sekitar 50.000. Iya. Paling mahal biasa berapa? Kalau paling mahal biasa dengan bingkai. Dengan bingkai. Kalau Iya. dengan bingkai dijual berapa tuh? Dengan bingkai dia punya harga 250. 250 ya. Ya. Terus Bapak, sekarang ini kan kita sedang berada di pandemi COVID-19 yang sedang ini. Kira-kira Bapak bertahan untuk bertahan seperti apa? Kalau untuk saya sendiri, Iya. sudah bagian dari karya seni, sudah bagian dari hidup jadi. Jadi tidak membatasi. Tidak membatasi. Iya. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu stand Koreri Art, di mana hasil dari karya stand ini merupakan salah satunya dapat kita lihat bersama. Ini adalah noken modern. Kita akan coba berbincang-bincang dengan pengrajinnya. Pembuatan noken modern ini memakan waktu berapa lama? Memang kalau kita mau kerja ini kadang ada sampai 1 minggu juga, dari bukannya kita fokus dengan ini saja, ada pekerjaan lain juga yang kita kerja juga. Jadi kadang butuh waktu juga, ada 1 minggu, ada kadang 2 minggu, itu lama juga. Kalau kita mau fokus, kalau kita fokus ya paling 1-2 hari jadi. Namun untuk bahan-bahannya sendiri pakai menggunakan bahan apa?
bahannya kita kalau dari ini benang ya kita beli. Benang wool. Iya. Untuk hasil karya rumah sendiri ini selain membutuhkan waktu yang cukup lama, apakah bahan bakunya mudah untuk ditemukan? Kadang susah juga kalau kita kerja ini yang seperti begininya juga yang kita cari juga. Ini kan asli itu dari tali asli. Kita cari juga susah juga kita dapat kalau di kota. Kalau kita ke kampung lagi baru kita cari ini di hutan. Menggunakan bahan apa? Ini kayu pohon dari hutan kita bawa, dikupas lagi, ambil lagi dia punya lapisan dari dalam kayu, baru jemur, dikasih kering, baru kita jadikan dia jadi nokang begini. Untuk kayak kulit kayu sendiri kan ini dijual dengan harga berapa biasanya? Kalau ini kita memang jualnya tidak murah, dari itu 1,5, ada kadang kita jualnya 1 juta, ada 1,5, soalnya kita cari dia bahan itu susah. Kalau untuk novel modern sendiri dijual dengan harga berapa? Ya ini kita jual mungkin di atas ada 500, ada kadang 300 ada. Apakah kamu jualan dari mana saja? Tidak ada pesanan. Dan kalau ada yang pesan begitu mama Bisa kalau nggak ada pesanan ya kita buat. Ya. kalau ini sekarang kan kita sedang berada di COVID-19. Kerja mama untuk bertahan seperti apa? Ya kita bertahan itu karena kita punya Tuhan. Kayaknya biar ada kekurangan tapi ya kita mau kemana juga kita tetap bertahan. Usaha dengan ini juga kalau ada orang datang mau beli, kalau tidak ya kita usaha jualan seperti pinang itu membantu kita kehidupan. Mungkin ada harapan dari mama? Kita harapan itu ya kita datang begini mungkin dari Bapak dorang panggil kita ke sini, kita mengharapkan bahwa pasti mereka ada bantu kita dan kita punya usaha. Pemirsa, saat ini saya masih berada di stand Meriko Reri Art. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu seniman pembuat ukiran kayu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saat ini sedang buat ukiran apa? Ini saya bikin ukiran rumah Karwari. Ya. Apa makna dari Bapak sedang ukiran? Ini rumah Karwari ini memang dia punya maknanya dari sejak Perang Dunia Kedua itu orang pada tidur dari rumah-rumah yang sering ditembakin. Jadi begitu mau yang keluar dia tahu bahwa dia tidur di atas peluru. Jadi karena dulu kan mereka bisa ambil jadi denah rumah. Nah, jadi rumah ini disebut rumah Karwari. Jadi begitu. Saya lihat ada yang sebut rumah itu apa Karwari. Karwari dengan bahasa Biaki itu Karwari itu orang meninggal, orang mati. Nah, jadi ini saya bikin biar supaya mengingat bahwa rumah ini punya makna. Kira-kira bisa menghasilkan berapa ukir? Kalau yang kecil, kalau memang tidak ada hambatan bisa 1 hari bisa dapat 10. Iya. Untuk bahan bakunya sendiri menggunakan mana? Kayu jati, kayu linggua. Kebetulan ada yang ditebang ditanam, terus ditebang hanya begitu terlantar ya sudah saya ambil bahan dahan-dahannya yang bisa saya mampu karena yang besar saya tidak bisa bawa yang besar, sampai dahannya saja. Iya. Memang kalau yang seperti patung manusia itu kadang ada 1 minggu lebih. Untuk bahannya sama? Bahannya lain. Iya. Kalau untuk harga jualnya sendiri? Kalau harga jual hanya tergantung kita lihat konsumennya. Kadang kita tawarkan harga juga ya karena kita tidak tahu isi kantongnya, hanya kalau memang dia punya niat dia bisa beli. Tapi kalau tidak ya kita hanya tinggal mau tanya kira-kira kemampuan Bapak maunya berapa, karena memang di budaya di Papua kadang orang tidak terlalu serius dengan budaya. Iya, tidak menentu. Iya, harga jualnya hanya tinggal tergantung suka sama sukanya. Bapak, ini kan pandemi COVID-19
Iya. Sementara ya memang kadang saya kerja patung, ada yang suruh tebang kayu, saya bantu tebang di pinggir jalan, sempat 200-300 untuk menyambung hidup. Karena memang karya sampai sementara ini, memang kita tidak tahu di mana kita mau jual. Harapan Bapak, jangan budaya ditinggalkan hanya begitu, tapi tolong supaya diperhatikan. Karena kadang memang bagi Bapak sendiri sejak mulai 17 tahun saya mulai bergelut di bidang budaya sampai hari ini, saya kadang cucurkan air mata. Karena yang jadi sakit, kadang bola kaki aja selalu diperhatikan. Tapi kalau untuk budaya seni, kadang kami duduk hanya tinggal baku lihat muka saja saya menangis, saya tidak mampu. Karena budaya ini menceritakan tentang jati diri. Jadi saya hanya minta supaya lewat adanya program ini, tolong budaya ini harus betul-betul diperhatikan. Itu pengharapan Bapak.